Terakhir kali saya membuat video rakitan PC itu sekitar 8 bulan yang lalu, dan waktu itu saya membuat video rakitan PC untuk gaming dan editing dengan budget 2 jutaan. 2 jutaan dimana untuk harga part-part PC saat itu harganya memang sangat terjangkau dibanding dengan harga part-part PC di waktu sekarang ini. Seperti kita ketahui, untuk harga beberapa part PC untuk waktu sekarang ini harganya mengalami kenaikan yang cukup drastis, khususnya di harga graphic card. Dan entah sampai kapan untuk harga graphic card ini akan mengalami penurunan dan ketersediaan stok yang normal di pasaran. Nah, di video kali ini saya kembali akan membuat video rakitan PC, dan di video rakitan PC kali ini saya menggunakan platform AMD untuk CPU dan GPU-nya. Kira-kira bagaimana performa rakitan PC saya kali ini? Semoga bisa memberikan referensi kalian yang sedang berencana untuk merakit PC dengan platform AMD untuk CPU dan GPU-nya. Untuk total harga dari part-part yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini totalnya di atas 30 juta rupiah. Dan ini adalah harga di mana saat video ini diupload. Dan harga yang termahal dari part yang saya gunakan di rakitan PC ini tentunya harga graphic card yang saya gunakan. Untuk komponen pertama yang saya gunakan di motherboard, saya menggunakan motherboard MSI X570 Tomahawk Wi-Fi. Motherboard ini merupakan motherboard dengan chipset AMD X570 dengan soket AM4 yang sudah kompatibel dengan AMD Ryzen 5000 series. Beberapa fitur highlight di motherboard ini adanya fitur memory tray untuk overclocking RAM dengan mudah, power stage yang berjumlah 14 buah dengan power CPU 8 pin plus 4, serta adanya heatsink di VRM yang besar yang akan sangat mumpuni untuk menjalankan CPU high-end AMD Ryzen 5000 series. Serta PCI Express dan slot NVMe sudah mendukung PCI Gen 4. Motherboard ini sebelumnya sudah saya review di video saya yang sebelumnya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana review lengkapnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Untuk prosesor yang saya gunakan di rakitan PC ini yaitu AMD Ryzen 7 5800X. Prosesor ini merupakan prosesor Zen 3 series yang mempunyai 8 core dan 16 thread, dan base clock 3,8 MHz, dan masih bisa di overclock di atas 4,7 MHz, karena prosesor ini merupakan prosesor Ryzen Unlock series. Prosesor ini mempunyai TDP 105W serta RAM yang didukung maksimal sampai 128 GB. Untuk membandingkan prosesor AMD Ryzen 7 5800X, saya menggunakan CPU air cooler dari Thermaltake dengan seri Thermaltake TOG R310. CPU air cooler ini mempunyai headpipe berbahan aluminium tapi dengan sirip heatsink yang lumayan tipis. Fan yang digunakan di CPU air cooler ini menggunakan fan static pressure yang mempunyai speed 2000 rpm dan bisa menghandle prosesor dengan TDP up to 170W. Thermaltake TOG R310 ini juga pernah saya review secara tersendiri dan secara lengkap. Kalau kalian penasaran bagaimana performa CPU air cooler ini, kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Untuk graphic card yang saya gunakan di rakitan PC kali ini, saya menggunakan graphic card MSI RX 6700 XT Gaming X. Graphic card ini untuk pendinginnya sangat baik sekali karena mempunyai dua buah blade fan static pressure dengan bentuk fan sudah menggunakan teknologi fan terbaru TOG Smart 0, heatsink yang besar yang berukuran hampir 3 slot PCI Express, dan juga ditambah dengan backplate dari logam di bagian belakangnya. Untuk konstruksinya juga kokoh dan kuat banget berkat adanya tambahan sebuah plat di bagian samping depan yang menyambung dengan plat cover I/O di belakang. Tanpa menggunakan GPU holder, platnya ini masih sangat kuat banget menopang graphic card yang lumayan berat ini. MSI RX 6700 XT Gaming X ini mempunyai memori VRAM sebesar 12GB GDDR6. PCI Express-nya sudah support PCI Express Gen 4 dengan penggunaan prosesor AMD Ryzen Zen 3 atau prosesor Intel Gen 11. Power konsumsinya 230W dengan power konektor berjumlah 8 pin x 2 atau 16 pin konektor. Dan tentunya graphic card ini sudah ditenagai arsitektur GPU AMD yang terbaru saat ini yaitu arsitektur RDNA 2. Dan teknologi di arsitektur RDNA 2 yang terdapat di graphic card ini yaitu adanya teknologi Infinity Jet sebesar 96 MB, DirectX 12 Ultimate yang mendukung ray tracing dan AMD Smart Access Memory. Untuk pengaturan LED RGB di graphic card ini bisa di-customize di software Dragon Center dan pilihan nyala RGB-nya sangat banyak sekali. MSI RX 6700 XT Gaming X ini juga pernah saya review, dan untuk review lengkapnya kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Untuk RAM yang saya gunakan di rakitan PC ini yaitu RAM Thermaltake TOG RAM RC dengan kapasitas 16GB dual channel. RAM ini mempunyai frekuensi speed 3200 MHz dengan CL16 dan timing 16, 18, 18, 36. Untuk chipnya, RAM ini menggunakan chip dari Hynix. RAM Thermaltake TOG RAM RC ini belum terdapat LED RGB untuk menambah estetika, tapi sudah terdapat hair spreader berwarna hitam dengan finishing brush dan berbahan logam yang tebal banget. RAM ini menurut saya pas banget digunakan untuk build PC dengan tema hitam minimalis atau setup PC dengan tema industrial yang kelihatan simpel tanpa RGB-RGB-an. Di pengalaman penggunaan saya untuk bermain game dan kegiatan produktivitas, temperatur RAM ini maksimal rata-rata hanya di 42 derajat Celcius, dan pernah saya overclock dan berjalan di speed frekuensi 3466 MHz
Untuk penggunaan harian, RAM ini masih berjalan normal dan tanpa ada crash sama sekali. Untuk media storage di rakitan PC saya kali ini, saya menggunakan satu buah SSD SATA 3 biasa dengan merek RX 7. SSD ini berkapasitas 240 GB dan saya hanya gunakan untuk sistem atau local disk C saja. Untuk read dan write dari SSD RX 7 ini pernah saya tes dan didapat untuk speed read-nya di atas 520-an Mbps dan write-nya di atas 420-an Mbps. Saat saya cek di beberapa e-commerce, SSD RX 7 ini salah satu SSD 3D NAND termurah yang ada di beberapa e-commerce di Indonesia. Untuk power supply yang saya gunakan di rakitan PC kali ini, saya menggunakan power supply Thermaltake Light Power 550 yang mempunyai daya 550 Watt. Sebenarnya power supply ini tidak direkomendasikan untuk spesifikasi rakitan PC yang saya rakit ini, karena belum bersertifikasi 80+ dan daya wattnya juga hanya 550 Watt. Tapi pertimbangan lain, power supply ini adalah salah satu produk power supply dari brand Thermaltake yang sudah berpengalaman lama dalam memproduksi power supply yang berkualitas. Tapi kalau kalian ada yang berencana untuk build PC seperti spesifikasi yang saya rakit ini, saya sarankan kalian untuk menambahkan budget lagi untuk mengganti power supply yang sudah bersertifikasi 80+. Minimal yang 80+ bronze, dan pastikan juga untuk mereknya merek yang jelas, bukan merek power supply yang abal-abal. Untuk part yang terakhir yaitu untuk casing, di video rakitan PC kali ini saya menggunakan casing dari Thermaltake yang seri Commander G33 template kelas RGB. Untuk build quality, casing ini mantap banget karena bahannya kokoh di semua bagian. Untuk estetika, casing ini sudah menggunakan template kelas di side panel dan juga sudah berinstall satu buah fan RGB berukuran 140 mm di bagian depan yang bisa synchronize dengan hampir semua software RGB. Seperti MSI Mystic Light Sync dari motherboard MSI yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini. Untuk proses perakitan semua part tadi, berikut ini sedikit
sebesar ini masih di bawah power supply yang direkomendasikan untuk spesifikasi rakitan PC ini, terutama untuk penggunaan grafik card RX 6700 XT. Di pengetasan game dan software produktivitas untuk settingan semuanya saya setting di default tanpa saya overclock di prosesor, RAM, dan clock speed di grafik card. Di pengetasan dengan menggunakan software benchmark Cinebench dengan 5 kali looping, di Cinebench R15 rakitan PC ini mendapatkan skor 265 untuk skor CPU single core-nya dan 2608 untuk skor multi CPU-nya. Di Cinebench R20 mendapatkan skor 627 untuk single core CPU-nya dan 6040 untuk skor multi core CPU-nya. Di Cinebench R23 di pengetesan throttling selama 10 menit, rakitan PC ini mendapatkan skor 1591 untuk skor single core CPU-nya dan 15464 untuk skor multi core CPU-nya. Di pengetesan 3D Max Time Spy, rakitan PC ini mendapatkan skor 11.839 untuk skor keseluruhannya, 12.041 untuk skor grafik card, dan 10.816 untuk skor CPU-nya. Untuk skor di 3D Mark Firestrike, rakitan PC ini mendapatkan skor 31.770 untuk skor secara keseluruhannya. Untuk pengetesan merender di software Blender dengan menggunakan software Blender versi 2.93.4, di pengetesan merender dengan objek BMW dengan merender menggunakan kombinasi prosesor dan grafik card, rakitan PC ini mampu menyelesaikan merender dalam waktu di bawah 1 menit, karena waktunya hanya 54,43 detik. Untuk tes editing video dengan Adobe Premiere Pro CC 2021, untuk editing video dengan footage video di resolusi 4K 30 fps, dengan settingan full di preview di timeline, rakitan PC ini berjalan dengan lancar tanpa ada garis merah di timeline. Dan saat digunakan untuk merender project video di resolusi 4K 30 fps dengan full preset di luar preset bawaan Adobe Premiere sendiri, di pengentasan merender video dengan durasi 3 menitan, rakitan PC ini mampu menyelesaikan merender dalam waktu 1,5 menit. Dan saat saya rubah di resolusi 1080p 60 fps, waktunya di bawah 1 menit. Untuk pengentasan gaming, rakitan PC ini pernah saya gunakan di video review grafik card MSI RX 6700 XT Gaming X di video saya yang sebelumnya. Dan hasil untuk pengentasan beberapa game, untuk hasilnya sebagai berikut ini. Atau untuk hasil lengkapnya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Untuk harga terbaru dari part-part yang saya gunakan di video rakitan PC ini, kalian bisa cek link pembelian yang saya sertakan di deskripsi video ini. Segitu saja video saya kali ini, semoga bisa memberikan referensi buat kalian yang mau build PC dengan platform AMD. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.